Buatku, pendidikan itu ibarat pilar yang menopang diri kita. Karena pendidikanlah yang menentukan mutu kita. Dan orang yang berilmu pasti lebih dihargai, disenangi, dan dihormati daripada orang yang kosong. Ini sekolahku, tapi lebih seperti rumah keduaku. Aku belajar berpengetahuan dan bersosialisasi di sini, di SMA Negeri 6 Jakarta. Pada tahun 1952, ada seorang tokoh di Kebayoran Baru Jakarta bernama Bapak Marto Dipuro. Itu mendirikan sebuah sekolah yang dinamakan SMA Negeri 2 ABC. SMA Negeri 2 ABC ini berubah nama menjadi SMA Negeri 6 ABC. SMA Negeri 6 ABC ini berubah lagi namanya, jadi SMA Negeri 6 Jakarta. Kebanyakan prestasi kita adalah prestasi di bidang non-akademik, seperti misalnya tari saman. Tari saman kita alhamdulillah lumayan banyak menjuarai berbagai kejuaraan, dan tahun lalu cheerleaders kita menang di Jepang. Jadi ikut kejuaraan di Jepang dan alhamdulillah sekolah kita menang. Selain itu juga paskib, jadi ekskul paskib kita juga cukup membanggakan. Hampir setiap tahun ekskul paskib ini mewakili sekolah di DKI untuk tingkat provinsi DKI. Lapangan olahraga kita cukup lumayan luas ya, bisa menampung anak-anak untuk mengikuti kegiatan voli, basket atau futsal. Kita juga punya ruang gym di belakang, itu biasanya tempat anak-anak cheers atau anak-anak saman berlatih. Together we build, together we can. Jadi bersama kita bisa, bersama kita membangun sekolah ini menjadi lebih baik lagi. SMA 6 is the best. Asik. Bagus. Champion. SMA 6 keren. SMA 6 paling oke. SMA 6. Jadi Pak Denny itu kayak gimana? Pak Denny itu sebenarnya guru yang baik gitu, guru yang mau
anak-anaknya tuh maju, mau anak-anaknya masuk ke PTN, walaupun mungkin agak sedikit tegas, mungkin agak sedikit galak, tapi kan apa sih, kayak intinya tuh buat ngasih tahu kita gitu. Pak Denny juga menurut saya Pak Denny tuh paham banget tentang apa yang dia pelajarin gitu, paham tentang materi yang dia pegang, dan kayak masalah geografi nanti ke sini dia juga kayak paham tentang apa yang dibutuhin kayak sama murid-muridnya gitu, apa yang dibutuhin setiap murid itu kayak Pak Denny tuh paham banget. Kayak tiap orang tuh beda-beda, mungkin lebih bagus di sini, lebih buruk di sini gitu. Jadi Pak Denny memang udah paham. Dan kalau masalah ngasih tugas, Pak Denny gimana ya? Pak Denny ngasih tugas tuh walaupun ribet ya, kayak agak ribet sedikit ataupun mungkin agak susah sedikit, tapi tugasnya tuh real, kayak berguna gitu loh. Memang benar-benar berguna di kehidupan sehari-hari, itu juga berguna, atau mungkin nanti berguna pas saat kita kerja. Ya, Pak Denny, guru paling beda di SMA 6. Di sini dia itu paling disukai murid-murid dengan sikapnya dia yang tegas juga baik. Apalagi kalau misalnya lagi mengajar, dalam hal belajar mengajar dengan kegiatan yang KBM. Dia itu kalau ngajar masuk ke otak, cepat masuk ke otak. Terus tugasnya dia juga nggak terlalu berat, nggak berat. Walaupun berat itu berarti akan buat kitanya juga, biar kita terbiasa di nanti. Karena memang Pak Denny ingin SMA 6 ini banyak yang lolos ke perguruan tinggi negeri, dan ya di samping baik dia juga tegas dan juga disiplin. Pak Denny orangnya disiplin. Menurut Davina, Pak Denny orangnya kayak gimana sih? Menurut saya, Pak Denny orangnya asik dan gaul banget buat di kalangan anak-anak sekolah, dan dia juga selalu aktif nge-share info-info lomba untuk anak-anak muridnya agar mereka dapat mendapat kebanggaan gitu kalau menang, dan dapat pengalaman juga setelah mengikuti lomba tersebut. Terus Pak Denny juga guru yang perhatian banget sama anak-anak muridnya, dan selalu mendorong anak muridnya untuk bisa melakukan suatu hal agar anak muridnya bisa maju dan masuk PTN impiannya gitu. Kalau untuk pemaparan pelajaran geografi, Pak Denny emang udah ahlinya sih di bidang itu. Karena pemaparan materinya yang gak selalu jelas, dan setiap habis pembahasan materi, Pak Denny tuh selalu ngasih tugas agar anak murid itu lebih paham lagi tentang materi itu. Dan Pak Denny orangnya asik banget sih kalau diajak sharing tentang apapun itu, dan dia bisa kayak mengerti setiap anak muridnya itu berbeda-beda, dan dia bisa paham cara nanganin anak muridnya yang berbeda tuh kayak gimana gitu. Itu sih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gede Arya Putra Prawira dari kelas 11 IPA 5. Bagaimana pendapat saya mengenai Pak Denny? Menurut saya, Pak Denny merupakan salah satu guru di antara banyak guru yang memiliki metode penyampaian informasi yang jelas. Karena penyampaiannya yang jelas, mudah bagi orang-orang untuk mengerti apa yang dikatakan oleh beliau. Pak Denny merupakan guru yang baik dan perhatian kepada murid-muridnya. Beliau selalu mensupport para peserta didiknya untuk memperoleh prestasi di sekolah, sehingga Pak Denny banyak disenangi oleh murid-murid di sekolah. Dalam proses diskusi dengan Pak Denny, penyampaian beliau selalu menyesuaikan tingkat komunikasinya dengan tingkat komunikasi para murid-muridnya, sehingga para murid-murid bisa lebih enjoy jika berdiskusi dengan Pak Denny. Beliau selalu berpikir ke depan dan mengetahui apa kekurangan dari saran-saran para muridnya, sehingga para murid tahu apa kekurangan dari saran-saran yang mereka sampaikan ketika berdiskusi dengan Pak Denny. Pak Denny merupakan salah satu guru penggerak yang memiliki visi dan misi yang tinggi untuk memajukan nama sekolah dengan berusaha sebaik mungkin agar para murid-muridnya
dapat dapat berkreasi dan mengharumkan nama sekolah SMA Negeri 6 Jakarta. Halo, hari ini aku mau ceritain ke kalian nih tentang guruku yang bernama Pak Denny. Seperti apa sih Pak Denny? Menurut saya Pak Denny sendiri itu merupakan pribadi yang periang, pribadi yang disiplin, serius, dan juga tegas. Itu yang saya sukai dari seorang guru. Saya suka seorang guru yang baik. Saya suka seorang guru yang maaf, tapi saya juga suka seorang guru yang disiplin dan tegas karena itu bisa membangun karakter saya seperti tepat waktu dan disiplin untuk mengerjain tugas. Pak Denny itu sangat baik kepada kita semua. Saya pernah diajarkan bagaimana caranya masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Dan itu memang tujuan beliau dari awal untuk masuk SMA 6 ini, untuk membawa SMA 6 ini lebih baik dan lebih bagus lah pokoknya. Beliau merupakan salah satu orang yang saya hormati dan saya sangat menghargai jasa-jasa beliau di sini. Satu kata, terima kasih untuk Pak Denny. Kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tokoh muda kita, Kakak Guru Penggerak Pak Denny dan Pak Pas, Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta ada tenaga pendidikan ya, ada Pak Resti dan Pak Denny. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa siang hari ini kita bisa bertatap muka dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini memang satu rangkaian dari tahapan-tahapan modul pembelajaran di PGP, di Pendidikan Guru Penggerak. Jadi sekarang Pak Denny sudah masuk ke aksi nyata 2 ya, modul 2. Apa masih umur 2 tuh ada masalahnya. Jadi aksi nyata budaya positif itu 1.4. Bapak Ibu, setiap angkatan berbeda model dan berbeda CP, berbeda PP, tergantung kepada fasilitatornya. Kalau saya waktu itu enaknya satu fasilitator, satu PP boleh di satu sekolah itu walaupun 2-3 guru. Sekarang nggak boleh. Satu. Jadi Pak Denny PP-nya 1, Pak Pras juga PP-nya 1. Itu kan ya, sehingga pendampingannya sudah beda-beda. Kalau saya saat itu begitu datang Gustiawati, maka bisa mendampingi ketiga-tiganya. Satu sekolah dan mulai capek PP-nya. Yang kemarin lebih fleksibel lah, sekarang udah makin ketat karena itu perbaikan-perbaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mendengarkan dan menyimak bersama apa yang akan dipaparkan oleh Pak Denny dan Pak Pas ini terkait budaya positif sekolah kita. Nanti kita akan lihat temuan apa saja, pengamatan apa saja, dan harus bagaimana kita sebagai guru di sekolah ini untuk memajukan sekolah kita tentunya. Dan semua ini muaranya kepada keberpihakan kepada murid. Jadi apapun yang dilakukan oleh CGP dalam pendidikan ini adalah bermuara kepada peserta didik. Nah, kita akan melihat juga nanti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Denny dan Pak Pas, karena budaya positif ini kan bisa
sesuatu yang membudaya itu kan sudah menjadi habitnya dalam dirinya, itu sudah kebiasaan. Dan mudah-mudahan kebiasaan yang dilakukan oleh Pak Denny dan Pak Pas ini bisa berimbas ke kita. Karena pada dasarnya apa yang dilakukan oleh CDP itu adalah untuk kemajuan sekolah. Jadi kita juga bisa berdiskusi kira-kira apa yang belum terdeteksi atau belum terlacak oleh Pak Denny, oleh Pak Pas, bisa diskusikan bersama. Nah itu barangkali Pak Denny, Pak Pas, selamat berdiskusi, Bapak Ibu semuanya selamat menyimak. Semoga biar kita di sini demi kebaikan anak-anak kita dan demi kemajuan sekolah kita tercinta dan Jakarta ini pada umumnya. Demikian Bapak Ibu, untuk itu saya buka ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini saya akan dibuka secara resmi. Silahkan pada ini. Terima kasih. Izin Bapak Ibu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Unto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Batas. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita saya akan mengadakan kegiatan diseminasi nyata tentang budaya positif di sekolah kita SMA Negeri 6 Tercinta. Sebelumnya ini Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Denny Mawardi. Ini pengajar praktik saya, Bu Riftik, Bu Renti, saya sedikit. Ini Bu Renti selaku pengajar praktik dan ini Ibu Ayu selaku fasilitator dari Balai Besar Guru Penggerak Jakarta. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa itu budaya positif. Budaya positif tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Unto. Suatu pembiasaan yang budaya positif di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir tindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri sebagai murid yang mandiri, kreatif, inovatif, berpikir kritis dan berkolaboratif. Jadi budaya positif itu memang harus dimulai dari murid, kemudian komunitas kelas dan akhirnya menjadi sebuah ekosistem pendidikan di satuan pendidikan kita SMA Negeri 6 kita. Kemudian Bapak Ibu, ini tentang budaya positif sekolah yang telah menjadi pembiasan yang konsisten bagi seluruh sekolah, terutama bagi murid yang melakukan pembinaan prestasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar murid memiliki jiwa kompetisi dan mewujudkan visi sekolah, yakni sekolah unggul selaras dengan profil prajurit Pancasila dengan moto sekolah School of Champion. Bapak Ibu, ini adalah visi sekolah kita dan kita juga punya moto yaitu School of Champion. Di sini ada kata-kata menarik Bapak Ibu, izin ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam apa Bapak Ibu? Bahwa setiap murid itu dilahirkan sudah memiliki sifat asli, sifat dasar, gitu. Dan juga dia tumbuh di lingkungan yang membentuknya. Sedangkan kodrat zaman itu isi atau bagian dari proses pembelajaran murid-murid kita mengenal suatu lingkungan yang baru, sehingga akhirnya ilmu pengetahuan itu bagian dari kodrat zaman. Makanya anak zaman sekarang itu sangat melek terhadap teknologi. Mungkin ada eksplikasi sedikit Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan.
Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Paham. Aku duluan yang mereka nggak punya. Aku yang pakai dong berarti. Aku kan juga mau pakai supaya dapat kerjaan Bu Guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di sekolah B. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu. Yang salah berserakan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita menemukan gajah waktu saja? Jangan buang sampah di jalan. Buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan. Oke, Bapak Ibu, tadi tentang studi kasus dua sekolah ya yang memiliki dua karakter budaya yang berbeda. Karakter pertama mungkin ada yang bisa menjelaskan seperti apa model sekolahnya? Sama atau berbeda dengan sekolah A dan sekolah B? Beda. Lebih memiliki budaya positif yang mana? A atau B? B. Kenapa yang B memiliki budaya positif? Semua ikut terlibat. Ini yang kita perlukan Bapak Ibu. Membangun kesadaran, menggali inquiry positif anak-anak kita, sehingga akhirnya apa yang dia temukan permasalahan bukan kita yang menunjukkan. Dan ketika mereka menemukan masalah, mereka juga yang akhirnya mencarikan solusi dari masalah tersebut. Kita sudah tidak seperti dulu Bapak Ibu, yang setiap ada masalah kita tunjukkan, ini loh salah kamu, ini loh solusinya. Enggak, bagaimana teknik kita merancang tentang membangkitkan kesadaran murid dan inquiry, mampu menemukan sendiri apa yang seharusnya mereka lakukan. Tidak semestinya kita selalu mendorong dan ibaratnya apa ya, ngajarin terus gitu. Biarkan anak-anak kita menemukan karakter yang seharusnya mereka bangun. Oke, kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu, ada proses bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah kita. Awalnya memang kelas, ya komunitas kelas, kemudian menjadi dari komunitas-komunitas itu menjadi sebuah ekosistem satuan pendidikan. Gitu. Yang pertama ada paradigma perubahan belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adanya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang ketiga teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang keempat adanya keyakinan kelas. Yang kelima adanya lima posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini yang akan kita dorong bagaimana gitu, elemen guru gitu ya, menguasai tahapan ini sehingga akhirnya apa? Kita mampu membentuk budaya positif di sekolah kita. Yang pertama Bapak Ibu ya, bagaimana kita merubah paradigma pembelajaran, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu mungkin kita harus kembali kepada asal-muasal pendidikan di Indonesia ini dibangun. Ya, yang pertama yaitu memberikan pendidikan yang menuntun. Bagaimana kita guru mampu menuntun peserta didik kita untuk menemukan inquiry, ya, mencari kondisi di mana dia mampu membentuk karakternya. Yang kedua, mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
tadi sudah disampaikan bahwa Kodrat Alam itu memang isi dari anak-anak kita, di mana mereka dilahirkan dan juga tabiatnya pada zaman ilmu pengetahuan yang membimbing mereka. Kemudian menanamkan nilai-nilai budaya lokal, harus kita sentuh nilai-nilai budaya itu, tidak boleh lepas. Kemudian mengajarkan budi pekerti. Yang kelima, tidak lupa Bapak Ibu berpedoman pada semua yang Ki Hajar Dewantara. Dalam pengajaran kita tidak boleh melupakan inarsos sing tulodo, ing nadia mangkaso dan tuturi andayani. Bagaimana guru mampu memberikan keteladanan, bagaimana guru tetap bisa membangun dan berkarya di tengah-tengah kesibukannya, dan bagaimana juga guru mampu menuntun murid atau peserta didik untuk bisa berprestasi. Kemudian lanjutkan disiplin positif Bapak Ibu. Ini bentuk disiplin positif, bagaimana disiplin positif itu terbentuk, yaitu tanpa ada kekerasan dan ancaman. Jadi mereka sadar, oh ini zebra cross tempat menyeberang. Oh ini, jadi mereka itu memahami apa yang mereka lakukan, sehingga akhirnya dalam penerapan disiplin itu siswa itu bisa bertanggung jawab, ya, terhadap lingkungannya, kemudian bertanggung jawab terhadap sesama rekan-rekannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta membudayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, yang sesungguhnya dikatakan disiplin itu tanpa embel-embel ini. Selama ini kita berpikir bahwa menegakkan disiplin anak harus dengan hukuman, menegakkan disiplin anak harus dengan stimulus, sogokan. Nanti Bapak kasih nilai deh, bagus. Gitu. Awas kamu ya. Nah, gitu. Kemudian nanti Bapak hukum. Nah ini perlu sama-sama paradigma kita merubah. Tidak hanya Bapak Ibu, tapi saya juga harus menekankan pada diri saya ada bagaimana mampu merubah disiplin menjadi sebuah nilai-nilai kesadaran tanpa embel-embel. Ya. Kemudian kita lanjutkan dari ini contohnya, ya, menyeberang di zebra cross, dan kedua membuang sampah pada tempatnya, sadar dengan sendirinya. Yang berikutnya adalah nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal ini adalah sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang diinginkan setiap individu. Nah, menurut Diana Rosen berpendapat jika untuk menumbuhkan motivasi diri seorang harus bisa memahami tentang nilai universal. Disiplin termasuk sikap yang patuh dan tertib terhadap berbagai hal seperti waktu. Nah, nilai-nilai universal itu apa? Sifatnya lintas bahasa, suku, bangsa, dan budaya serta karakter budayanya. Kemudian lanjut poin kedua, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia, ya, berkaitan dengan apa? Kebutuhan dasar itu ada elemennya, ya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kemudian kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom. Kemudian kesenangan dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal. Jadi ketika murid kita nakal, murid kita susah dibilangi, murid kita banyakkan tingkah, ya, maka ini dikatakan sebagai apa? Sebagai kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Oke, kita lanjut. Terima kasih Bu Fitri. Nah, ini ada bertahan hidup. Bertahan hidup ini dikelilingi dengan 4 elemen lainnya, yaitu kasih sayang dan merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Lanjut. Kemudian pertama kita kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana manusia memiliki tabiat untuk bisa, ya, memiliki sifat fisiologis bertahan hidup. Misalkan contoh kesehatan, kemudian rumah dan makanan, serta kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, ya. Kemudian lanjut lagi setelah kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, rasa diterima, ya. Bagaimana kita, murid-murid kita, ya, merasa diterima di sebuah komunitas. Ini betul.
kita pun sebagai guru itu juga memiliki kebutuhan ingin diterima, ya, sebagai guru. Dan ini, ya, diterima sebagai apa? Sebagai teman, sebagai keluarga, sebagai pasangan hidup, teman kerja. Kemudian, gitu ya, kelompok juga tergabung di dalam kebutuhan rasa ingin diterima. Kemudian dilanjutkan, nah, adanya penguasaan juga penguat atas kemampuan. Bapak Ibu, murid-murid kita ini perlu adanya pengakuan, ya, pengakuan atas apa yang telah dicapainya. Betul. Sekecil apapun capaian dia, itu harus kita berikan apresiasi. Sama halnya kita juga Bapak Ibu, kita juga butuh pengakuan. Ya, kita sudah capek-capek, ya, bekerja. Nah, artinya apa? Tidak hanya murid, guru pun sama. Makanya ini dikategorikan sebagai kebutuhan dasar. Kemudian berikutnya adalah kebebasan. Ya, seorang murid atau anak-anak memiliki kebebasan yang tinggi untuk menentukan pilihan. Ya, kemudian mereka suka mencoba-coba, tidak terlalu pengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru. Ibu, ketika anak-anak kita melihat ini sebuah hal baru, inilah saatnya mereka melakukan proses eksperimen. Mereka butuh kebebasan. Bagaimana kebebasan itu mampu kita manage, gitu. Agar apa? Agar kebutuhan dasar hidupnya itu tidak gagal dikenali. Yang namanya disiplin itu bukan lagi kategorinya adalah penuh dengan ajaran, tapi penuh dengan kesadaran. Oke, itu lanjut. Berikutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, bagaimana ya murid kita bisa nyaman, enjoy di sekolah. Makanya pemerintah mengadakan program ramah anak. Nah, inilah bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar dari kesenangan. Sama Bapak Ibu, kita juga sama. Kita butuh kesenangan. Kita butuh canda tawa. Ya, kita butuh komunikasi yang nyaman di tempat kerja. Anak-anak juga butuh komunikasi yang nyaman di sekolahnya. Sehingga akhirnya apa? Disitulah terbentuk ekosistem yang baik terhadap pendidikan kita. Kemudian dilanjutkan yang terakhir, ya, di ini adalah dunia berkualitas. Ketika semua kebutuhan dasar telah terpenuhi, maka akan membentuk suatu dunia yang berkualitas. Orang, tempat, benda, nilai-nilai dan budaya yang penting bagi Anda akan termasuk dalamnya. Untuk masuk ke dalam dunia berkualitas, syaratnya adalah sesuatu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar. Jadi kita dikatakan berkualitas, kebutuhan kita sudah terpenuhi. Hidup kita. Kalau nggak terpenuhi bagaimana? Nanti dunia kita belum berkualitas Bapak Ibu. Harus ada yang diperbaiki dari 5 kebutuhan dasar tadi. Dan dilanjutkan poin ketiga, kita masuk teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, ya di sini teori motivasi menurut Diana Golson dalam bukunya The Structure School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, disiplin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya 1, 2, 3, tingkat disiplin yang baik adalah poin ketiga Bapak. Ini benar-benar murni tingkat kedisiplinan yang tergugah tanpa embel-embel, tanpa sogokan, tanpa paksaan, tanpa adanya takut dengan hukuman. Dilanjutkan. Ini ada contoh Bapak Ibu perilaku hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu konsekuensi? Contoh yang harus diambil oleh anak. Ya. Nah, restitusi bagaimana anak mengenali kesalahannya dan mampu memperbaiki dari kesalahannya. Sehingga akhirnya ini ada contoh perilaku, contoh misalkan identitas gagal. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi, restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Ya. Contoh lain. Ya, contoh peraturannya adalah kamu harus gini-gini. Kemudian dikonsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Digugah. Ada sebuah take and give gitu, timbal balik yang harus dilakukan oleh siswa. Tapi ketika restitusi, apa yang kamu yakini? Apalagi apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi berbeda Bapak Ibu perlakuannya antara kita sebagai guru menghukum
kita sebagai guru, sebagai orang yang memiliki konsekuensi membangkitkan konsekuensi aturan, dan yang ketiga terakhir sebagai orang yang memiliki konsep restitusi, ya, mengembalikan kembali kodrat anak yang gagal menjadi lebih baik. Oke, ini contoh-contohnya saja Bapak Ibu, ya. Dilanjutkan, ini juga yang berikutnya contoh-contoh perilaku hukuman dan konsekuensi setelah restitusi, ya. Di sini kita ambil satu, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dalam menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Nah, ini kita ubah Bapak Ibu. Kalau masih ada sikap-sikap kita, mungkin sikap saya, kita harus berubah, saya harus berubah. Kemudian membangun, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Ini karakter guru. Kemudian guru sebagai menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Jadi benar-benar kita sebagai guru harus membangkitkan dia kebutuhan dasar anak, sehingga akhirnya apa? Dia bisa kembali dari kegagalan menuju manusia yang lebih baik. Dia dilanjutkan, poin berikutnya adalah yang keempat, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini dilanjutkan Bu Fitri. Ya, tadi kita berbicara keyakinan, restitusi, ya. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk sini ada persepsi tentang keyakinan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Ya, kenapa saya harus pakai helm? Kenapa pada saat pandemi kita harus pakai masker? Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini apa? Nilai-nilai keyakinan kelas adalah nilai keselamatan. Jadi kita pakai helm itu biar apa? Biar selamat. Ketika kecelakaan tidak terjadi sesuatu yang negatif pada kita, ya cedera yang parah, kena benturan kepala, sehingga akhirnya kepala kita aman dan terminimalisir luka-luka yang kita alami ketika kita menggunakan helm. Ketika kita menggunakan masker pada saat pandemi, terhindar dari COVID-19. Nah, jadi ini yang harus kita sama-sama ubah ke anak. Kenapa sih kamu harus belajar? Apa perlunya sih belajar? Kenapa sih kita punya cita-cita? Cita-cita itu untuk apa sih? Kamu mau jadi apa sih? Nah, ini yang kita buka ke anak. Ya, oke. Ini ada sedikit studi kasus Bapak Ibu. Dilanjutkan. Sebelum video ini ada proses pembentukan kelas. Ya, keyakinan kelas satu, keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci atau mungkin. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan sifatnya umum universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada kata negatif Bapak Ibu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sedikit tapi bisa dijalankan bersama. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut atau lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi merangsang anak untuk membuat keyakinan kelas atau komitmen terhadap dirinya. Kemudian bersedia meninjau kembali. Kalau misalkan keyakinan kelas ini sudah nggak cocok lagi sama kelas kita nih. Kalau kelas kita yang tadinya kelas males, terus tiba-tiba menjadi kelas rajin. Kelas kita ternyata yang tadinya biasa aja menjadi berprestasi. Gitu. Nah, kira-kira bisa nggak kita rubah menjadi lebih unggul? Nah, gitu. Nah, jadi artinya ini yang harus bisa kita rubah. Kemudian berikutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya. Mempersilakan warga sekolah untuk mencurahkan isi hatinya, kemudian mencatat semua masukan, susunan kalimat, kemudian dijawab kembali keyakinan kelas dan curang tadi. Nah, ini ada dalam video semua Bapak Ibu. Kita saksikan videonya, ya. Ini salah satu
yang dimaksud keyakinan kelas? Dan saya pertanyaan ini, mengapa kita memiliki pakaian tentang penggunaannya pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Salah satu, saya mau menanyakan mengenai menggunakan hati agar kita terhindar dari kekuatan asap pada saat mengendarai. Karena ini nyamanan dan keamanan dalam berkendara. Jadi kenapa kita berhelm? Menanti aturan dan tidak jawab di jalan menarik pelajaran dari yang ini. Itu namanya itu berarti saya itu sudah tahu ya. Bahwa peraturan itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaati. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan adalah kelas kita menjadi kelas umum. Kelas kita menjadi kelas yang enak belajar. Kelas kita menjadi kelas yang bisa berprestasi. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan melalui pembahasan ini kepada salah satu cara untuk silakan ingin kalian lakukan agar kita sudah ya kita dan umatnya bagaimana terhadap kondisi kelas mereka manusia ada aktif sekolah, ada keyakinan kelas. Nah, sekolah mengatur secara umum tentang aktivitas siswa di sekolah dan aktivitas siswa di kelas. Nah, keyakinan kelas mengatur secara khusus. Secara ini apa yang ingin kamu berjuangkan masing-masing gimana sih? Kayaknya kelasnya solid Pak. Mulainya seperti apa? Solid dalam dalam apa segala macam. Punya kelas yang punya jiwa kompetitif Pak. Berbeda. Disilakan ditulis. Sudah, kalau sudah mari silakan diremeh. Apa yang teman-teman sudah terjadi sebenarnya ya Pak, kita bikin bantuan saudara jangan ditempel yang ini dicatat dari habis dan orang saya nggak bisa buat kesimpulannya. Menghargai guru pengajar kelas, kemudian yang berikutnya menambah solidaritas, terus mengikuti peraturan, menghargai terutama baik kepada guru maupun teman, karena tidak ada solidaritas tanpa menghargai bersama. Tidak ada solidaritas tanpa menghargai bersama. Jangan banyak membuang waktu dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Terus kelas harus mempunyai identitas kompetitif dan kesadaran akan seperti yang saya lakukan. Kelas harus punya solidaritas kompetitif. Kelas yang kita inginkan nanti kalau kelas kita kuliahkan ini kita klaim dari saya sebenarnya itu menjadi sebuah keyakinan kelas kita bersama. Ya, apapun yang kita lakukan hari ini dia satu dunia harus sama-sama kita jalankan, harus sama-sama kita lakukan agar kelas ini punya identitas dan kompetitif. Jadi itu saja. Terima kasih semuanya. Kita tutup. Ini salah satu bentuk diskusi anak-anak kita ya untuk membentuk keyakinan kelas. Kemudian berikutnya adalah lanjut. Nah, ini sarjana hasil tadi Bapak Ibu dokumentasikan ya, ada keyakinan kelas 13 ya, tertib, akhlak mulia, kompetensi dan kolaborasi. Nah, ini disebut dengan taksikol ya, memang istilah kami saja. Kemudian dilanjutkan, kemudian ini ada disepakati bersama, ditandatangani anak-anak kita bahwa ini loh keyakinan kita kelas bersama, dan tanda tangan mereka semua ya. Dilanjutkan. Kemudian berikutnya adalah ini tadi ya, tertib, akhlak mulia, kompetensi dan kolaborasi ya. Ini istilah saja loh. Taksikol
ya, taksikol, ya kalau bahasa Inggrisnya taksikol, ya. Oke, kemudian berikutnya yang kelima, kelima posisi kontrol. Singkat saja Bapak Ibu, jadi dalam ilmu menangani siswa itu ternyata ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja begini, selalu pasti kamu yang terakhir. Jadi ini tipikal penghukum Bapak Ibu. Ini yang kita harus mulai hindarkan. Lanjut, kemudian membuat rasa bersalah, menstimulus anak merasa salah aja. Ibu sangat kecewa, bapak sangat kecewa, kamu kok merasa. Nah, jadi berapa kali bapak kasih tahu gitu, gimana orang tua kamu harus berbuat. Jadi ini menyindir siswa untuk dia punya rasa bersalah. Dan berikutnya itu kita sebagai teman, guru sebagai teman, ayo bantulah demi bapak, bisa lah kan gitu ya. Jadi merayu-merayu, ya, ayo ingat tidak ada bantuan bapak selama ini, ya sudah gitu. Hal ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, gitu, ya. Oke, ini kita guru sebagai teman. Ada juga guru sebagai pemantau, mantau saja. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Nah, tadi dibarengi dengan teori, motivasi, konsekuensi dan restitusi. Nah, terakhir Bapak Ibu sebagai manajer, ya, ini yang harus kita posisikan diri kita sebagai manajer. Apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu yakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bapak Ibu, di tim kesiswaan kami mengumpulkan anak-anak ya, informal leader, ya, kita adakan pendekatan kepada mereka. Ngapain kamu ke sekolah? Kita buka. Kalau sudah di sekolah, itu apa yang harus kalian perbuat? Berikan yang terbaik untuk sekolah. Jadi kita tugas. Oke, jadi posisi kita sebagai manajer. Terakhir, dilanjutkan segitiga restitusi. Oke, Ibu, ini segitiga restitusi, ya. Intinya memberikan kesempatan pada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan hingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya adalah bagaimana cara kita menghargai kebaikan-kebaikan yang diyakini. Kemudian kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Ini ada segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian validitas tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini bentuknya seperti itu. Kemudian dilanjutkan Fitri, ini ada itemnya yang harus kita lakukan, ya, segitiga restitusi, tahapan-tahapan yang kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya mengubah identitas anak dari yang gagal atau bersalah menjadi baik dan siap memperbaiki dan sukses. Validasi tindakan, memfasilitasi siswa untuk merenungkan apa yang dia lakukan bertentangan dengan kata tertib. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan keras, siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nanti Bapak Ibu ada contoh praktik, ya, sebelum nanti video ditutup. Raffi, murid 10-3, seringkali terlambat dengan alasan bangun kesiangan, ya. Ya ini, Raffi kenapa lagi nak? Ya Pak, saya telat pagi. Bangun jam berapa tadi pagi? Ya, jam 6 Pak. Masuk setengah 7, bangun jam 6, ya. Tidur jam berapa kamu semalam? Jam 12 malaman Pak. Habis main game online jadi kesiangan, ya. Nah, mulai sekarang kamu harus pandai mengatur waktu dan mengerjakan tugas. Baik Pak Den, saya akan mengatur waktu dan mengerjakan semua tugas sekolah. Nah, ini yang dimaksud restitusi, ya. Oke, kemudian kita tutup dengan kasus terakhir, video, ya. Praktik. Saya senang pelajaran olahraga yang di sini Pak. Mungkin untuk matematika dan biologi saya kurang suka. Saya biologi pendek kan suka. Ada juga matematika dan biologi. Sebenarnya kamu bisa untuk berprestasi dengan pelajaran biologi dan gimana langsung apa nih dari Edi, hanya kamu kecewa, saya juga balik-balik. Oh, Pak Edi betul. Situ. Nah, ini validitas tindakan dia mengakui kesalahannya, ya. Baik, sebenarnya
ceritakan. Tapi tidak lama, saya malas untuk kembali ke kelas dan memilih untuk bermain HP di toilet. Malam di toilet banyak bermain HP gitu ya. Ya, makanya dong. Kelas berapa? 10. Iya, karena saya belum mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Edi. Aku belum mengerjakan Karena Pak Edi dan aku ingin meminta maaf kepada Pak Edi dan apapun yang Pak Edi yang kemarin belum saya kerjakan. Seperti sebenarnya kesepakatan kelas yang kita lakukan. Saya akan lebih giat lagi dalam belajar serta disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, serta saya akan berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Amin. Ini mudah-mudahan akan kelas yang kita lakukan, terutama diri kamu bisa lebih berprestasi di semua mata pelajaran dan juga bisa berprestasi di dalam akademik. Ya, mudah-mudahan nanti kita menjadi perubahan. Terima kasih, terima kasih Pak. Oke, itu saja Bapak Ibu. Ya, bagaimana di sini mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang menjadi dasar kita sebagai guru dalam membimbing anak-anak kita. Semoga kita selalu dibimbing untuk istiqomah dalam kebaikan dan bisa membawa anak kita bisa berprestasi dan menjadi anak yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf kepada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada hal yang tadi tidak bisa dijelaskan sehingga kegiatan besar itu ya. Tapi yang jelas dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Denny, itu merupakan satu program dari Penggerak dan insya Allah sih ya, ini bisa kalau kebersamaan kita apa yang tadi disampaikan bisa terwujud. Nah, hanya saja yang memahami ini tentang budaya positif, kemudian satu lagi segi restitusi ya. Nah, hal ini juga perlu dijelaskan pada teman-teman di sini sudah berjalan ya. Nah, kemudian budaya positif yang diangkat tentang apa aja tadi Pak Pras? Ada 6 komponen. 6 komponen. Pertama, kita belajar juga tentang disiplin yang luar dasar dan tentang hukuman, konsekuensi dan lain sebagainya. Dan juga tentang segitiga restitusi. Oke, jika sebenarnya hari ini melekat sekali di kesesuaian dari BK ya. Tapi ini juga harus dipahami oleh guru yang lain. Kemudian ketika menuliskan kata tertib dan sebagainya, ya hendaknya kita harus coba meninjau kembali, merevisi kembali, kita menggunakan kata-kata positif ya. Nah, ini menjadi PR-nya Denny. Nah, coba yang sudah ada nih kita cermati, yuk kita bikin yang lebih bagus gitu. Ya, nah, itu aja. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Jadi itu terima kasih. Terima kasih Pak Amir atas masukannya. Akhiri pertemuan dan alhamdulillah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pak sesi foto bersama. Oh iya. Foto bersama. Iya, karena ya tunggu ya. Ini terus. Lagi dia maju lagi gitu. Nah ya. Kenapa di sini? Tenang. Boleh.
Halo, Bapak Ibu. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Ih, aku kan juga mau pakai supaya dapat pujian Bu Guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di sekolah B. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini, kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya, Bu. Banyak sampah yang berserakan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan kerja bakti saja? Jangan buang sampah di jalan. Buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Kita mulai aktivitas kita pada hari ini. Ada baiknya kita berdoa. Mungkin di kelas bisa memimpin doa untuk sebelum kita mulai kegiatan. Pada kelas kami Bersiap. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku semuanya, pada hari ini Bapak akan menyampaikan tentang apa itu keyakinan kelas. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud keyakinan kelas? Anda bisa lihat ada gambar apa? Satu lagi. Oke, pertanyaan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Selamat. Satu satu, siapa yang mau menyampaikan? Dari debu, dari asap-asap. Menghindari pengobatan api agar kita terhindar dari debu asap-asap pada saat berkendara. Ada lagi? Kenapa sih? Keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Kenyamanan dan keamanan dalam berkendara. Ada lagi? Kenapa kita harus pakai helm? Kenapa? Menaati peraturan dan tidak terjadi apa-apa di jalan. Oh, mentaati peraturan biar nanti bilang polisi. Itu maksudnya tuh. Ya. Itu berarti pakai helm itu wajib atau tidak? Wajib. Bahwa peraturan itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaati. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan agar kelas kita menjadi kelas unggul? Kelas kita menjadi kelas yang enak buat belajar. Kelas kita menjadi kelas yang bisa berprestasi. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan melalui lembar pesan ini, Bapak bagikan. Silakan tulis apa yang ingin kamu lakukan agar kelas kita menjadi kelas yang kondusif dalam belajar dan bisa berprestasi. Ya. Ini ada tata tertib sekolah, ada keyakinan kelas. Nah, tata tertib sekolah mengatur secara umum tentang aktivitas siswa di sekolah dan aktivitas siswa di kelas. Nah, keyakinan kelas mengatur secara khusus atau secara rinci apa yang diinginkan kelas kita. Pengen kelas yang kayak gimana sih? Pengennya kelasnya solid Pak. Nah, solidnya seperti apa? Solid dalam akademis, solid dalam apa segala macam. Punya kelas yang punya jiwa kompetitif Pak. Nah, itu lebih enak. Jadi silakan ditulis. Sudah, kalau sudah maju, silakan ditempel. Nah, saya minta bantuan nih kepada kelas lagi sekretaris mungkin mencatat apa yang teman-teman sudah lihat di sini. Sekretarisnya siapa? Kita. Oke, minta bantuan untuk mendata ya, itu apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan. Saya apa nih? Saya apa nih? Nah, menghargai guru pada saat mengajar kelas. Kemudian yang berikutnya, menambah solidaritas, terus mengikuti peraturan, menghargai sesama baik kepada guru maupun teman, karena tidak ada solidaritas tanpa menghargai sesama. Wah, keren nih. Tidak ada solidaritas tanpa menghargai sesama. Jangan banyak membuang waktu dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Terus kelas harus mempunyai identitas kompetitif dan kesadaran akan sepertinya belajar. Wah, ini mantap nih. Kelas harus punya identitas kompetitif. Kelas yang kita inginkan nanti tolong sekretaris kelas kita kumpulkan, nanti kita print, dari saya kita tempel, itu menjadi sebuah keyakinan kelas kita bersama. Ya, apapun yang kita hasilkan hari ini, ya satu kuncinya harus sama-sama kita jalankan.
harus sama-sama kita lakukan agar apa? Agar kelas ini punya identitas dan kompetitif. Jadi itu saja. Terima kasih anak-anak semuanya. Kita tutup aktivitas kita pada hari ini dengan baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Denny, alhamdulillah saya baik. Ada apa ya Bapak manggil saya? Enggak, Bapak cuma mau nanya berkaitan sama mata pelajaran yang kamu suka sama yang kamu suka. Saya senang pelajaran olahraga dan seni Pak, tapi untuk matematika dan biologi saya kurang suka Pak. Wah, ini kenapa kok kamu bisa kurang suka dengan biologi dan matematika? Karena susah Pak. Susah. Sebenarnya kamu bisa untuk berprestasi di mata pelajaran biologi dan matematika. Nah, kemarin Bapak dapat laporan nih dari Pedi, katanya kamu ke toilet, tapi nggak balik-balik. Apa betul seperti itu? Benar Pak, maaf saya salah. Memang kenapa kamu melakukan seperti itu? Baik, sebenarnya pada saat itu saya benar-benar sakit perut, tapi tidak lama saya malas untuk kembali ke kelas dan memilih untuk bermain HP di toilet. Kenapa kamu main HP di toilet? Pasti ada alasannya dong, sampai nggak mau masuk ke kelas gitu. Iya, karena saya belum mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Edi Pak. Maaf, saya salah. Nah, seharusnya apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Saya akan segera mungkin meminta maaf kepada Bapak Edi dan saya akan segera mengerjakan tugas yang Senin kemarin belum saya kerjakan Pak. Bagus, berarti sebenarnya kesepakatan kelas yang kita lakukan seperti apa? Saya akan lebih giat lagi dalam belajar serta disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru, serta saya akan berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan dengan kesepakatan kelas yang kita lakukan, terutama untuk diri kamu bisa lebih berprestasi di semua mata pelajaran dan juga bisa berprestasi di non akademisnya. Ya, mudah-mudahan nanti ini menjadi titik perubahan untuk kamu. Baik, Terima Pak. kasih Jaki. Terima kasih Pak.